Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kakak Asti. Selamat pagi Kakak Yola. Selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Hari ini kita bersuka cita, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk merayakan hari Minggu. Mari kita bersyukur dan terus bersuka cita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menerima votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kita akan menyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekarang kakak mau tanya-tanya dulu. Karena yang di samping kakak ada kakak Asti, jadi kakak akan bertanya sama kakak Asti. Kakak Asti, kira-kira kakak pernah tidak merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kakak Asti? Pernah Kakak Yolan. Kira-kira kenapa sampai kakak Asti tidak merasa tidak mampu menyelesaikan tugas itu? Karena saya minder, malu-malu, saya merasa tidak mampu. Kakak Asti merasa tidak mampu. Ingat ya adik-adik, memang dalam hidup kita itu terkadang kita merasa minder, terkadang kita merasa kecil, dan terkadang kita merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita. Tetapi adik-adik jangan khawatir, jangan merasa minder, jangan merasa malu, dan ingat bahwa segala apapun yang kita lakukan akan ada Tuhan Yesus yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, untuk itu, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Kita ulang sekali lagi. Mazmur pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Kakak akan membaca ayatnya yang agak keluar dan adik-adik yang membaca ayatnya yang ke dalam. Kita mulai. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku.
Kepadanya hatiku percaya, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita menyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan untuk minggu ini. Kami sadar ya Tuhan, kami sering kali melukai dan menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami seringkali menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami. Dan sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang dapat memampukan kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap semua tetap berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, meskipun kita masih beribadah secara online dari rumah ya. Nah, kakak mau bertanya, siapa yang pernah merasa takut atau merasa ragu-ragu? Ya, mungkin semua pernah merasa takut ya. Pernah merasa cemas, merasa khawatir. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa takut? Nah, mungkin ada yang berdoa, ada yang belajar dengan giat, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus, nah, belajar dengan giat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pahlawan yang ketika diutus oleh Tuhan merasa takut, merasa ragu-ragu, tetapi akhirnya mau dipakai oleh Tuhan dan akhirnya bisa berhasil. Nah, kita dengarkan ceritanya ya. Nah, ketika bangsa Israel berada dalam keadaan yang sudah baik, mereka kemudian mulai lagi melupakan Tuhan. Mereka mulai lagi melakukan dosa dan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka tidak hanya menyembah Tuhan saja, tetapi justru mereka menyembah patung-patung emas yang mereka buat. Hal itu membuat Tuhan menjadi kecewa dan sakit hati, dan Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan dijajah oleh bangsa Midian selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Nah, bangsa Israel sangat menderita karena bangsa Midian jika menemukan mereka akan merampas semua harta benda mereka. Oleh karena itu, bangsa Israel harus bersembunyi di gua-gua supaya tidak ditemukan oleh bangsa Midian.
Wah, adik-adik bisa membayangkan ya bagaimana rasanya tinggal di gua. Kedinginan, pasti banyak binatang-binatang, rasanya tidak enak. Tetapi itulah yang harus dijalani oleh bangsa Israel selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Berada dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Murah Hati, kembali mendengar seruan permohonan bangsa Israel. Nah, ada seorang yang bernama Gideon. Dia dipilih oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Midian. Nah, malaikat Tuhan datang menemui Gideon dan menyampaikan bahwa Gideonlah yang dipilih oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Tetapi awalnya Gideon merasa takut dan ragu-ragu. Dia berkata, "Wah, saya masih sangat muda, saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan bangsaku, bangsa Israel?" Tetapi malaikat Tuhan terus meyakinkan Gideon dengan memberikan mujizat-mujizat sehingga akhirnya Gideon mau menerima utusan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Tetapi Allah melihat bahwa jumlah mereka sangat banyak dan di antara mereka ada yang merasa takut, ada yang merasa ragu-ragu untuk maju ke dalam medan perang. Wah, nanti kalau saya mati di medan perang, bagaimana dengan keluarga saya? Ya, jadi ada yang takut, ada yang ragu-ragu, dan Allah mengetahui semuanya itu. Nah, karena itu Allah memerintahkan Gideon untuk menyuruh pulang pasukan yang merasa takut, yang merasa ragu-ragu, pulang saja. Nah, saat itu ada sekitar 22.000 orang yang pulang, sisa 10.000 orang yang masih berani dan mau maju ke dalam medan perang. Nah, tetapi menurut Allah jumlah 10.000 orang itu masih sangat banyak. Karena itu Tuhan kembali memerintahkan Gideon untuk menyuruh pasukannya pergi minum air ke sungai. Dan jika ada yang minum, langsung minum ke sungai tanpa menggunakan tangan, menjilat seperti anjing, itu tidak dipilih oleh Tuhan. Dan jika ada yang berlutut, mengambil air dengan tangan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk maju ke medan perang bersama dengan Gideon. Nah, dari 10.000 orang itu hanya 300 orang yang minum air dengan cara berlutut dan mengambil air dengan tangannya. Nah, Gideon bersama dengan 300 orang pasukannya yang gagah berani siap untuk maju ke dalam medan peperangan. Nah, pada malam hari Gideon dan 300 orang pasukannya mengelilingi kemah tempat pasukan Midian beristirahat. Ya, mereka menyiapkan sangkakala, membawa buyung atau kendi, dan memegang obor. Nah, pada tengah malam pasukan Israel ini meniup sangkakala, memecahkan buyung, serta memegang obor. Nah, berada dalam keadaan seperti itu, bangsa Midian yang sedang tertidur dengan lelap, mereka terbangun dengan sangat kaget. Mereka berlarian ke sana kemari, menjadi kacau karena mau menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi hari itu tidak ada satupun yang berhasil meloloskan diri. Nah, akhirnya bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kita juga biasa seperti Gideon. Kadang kita merasa takut, kadang kita merasa ragu, malu, cemas, atau khawatir. Tetapi
Sekarang kita tidak perlu lagi merasa takut atau malu, merasa khawatir atau cemas ya, untuk melakukan hal yang baik dan benar, karena Tuhan pasti akan menyertai dan membuat kita bisa untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan sudah memberi kita tangan, mari dengan tangan kita membantu, kita menolong ayah dan ibu. Dengan mulut kita bisa berbicara yang baik, dan dengan telinga kita bisa mendengarkan nasihat atau pesan yang baik dari orang tua atau dari guru kita. Nah, adik-adik semua mau dibuat berani dan bisa melakukan hal yang baik oleh Tuhan seperti Gideon? Tentu mau ya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, bahan pembacaan kita hari ini, bagian yang akan kita baca adalah Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai 9. Mari semua menyiapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa doa Bapa kami. Kita akan mengucapkannya bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil membawa persembahan kita akan diiringi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persembahan yang telah kami berikan. Berkati itu ya Tuhan, agar kiranya kami dapat menggunakannya dan dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami juga berdoa buat ibadah kami yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kiranya Engkau menyertainya ya Tuhan hingga selesainya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami juga berdoa ya Tuhan untuk hari ini, esok, dan seterusnya.
segala aktivitas yang akan kami lakukan ya Tuhan. Tuhan tetap jaga, lindungi kami ya Tuhan. Sertai kami dalam kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan sehari-hari. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tetap ya Tuhan, lindungi mereka. Tetap ya Tuhan, jaga kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ini seru sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah kita menyanyi "Oh berkati kami". Ibadah kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan untuk sebelum itu, kakak masih mau mengingatkan untuk adik-adik di rumah, ingat untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita ingin keluar rumah ataupun kemanapun, kita jangan lupa memakai apa Kak? Masker, Kakak Yolan. Tetap memakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun. Demikian ibadah kita pada hari ini. Shalom, salam sehat.